Baik, bismillahirrahmanirrahim. Tadi di sesi 1 sudah ya. Sekarang kita masuk sesi kedua, menjelaskan tentang konflik perspektif Marx gitu ya. Sebelumnya yang saya sudah menjelaskan di sesi 1 itu tentang proses alienasi. Bagaimana perbedaan alienasi Marx dengan Hegel. Kalau Hegel, alienasi itu ada pada ketidakpuasan seseorang terhadap hasil pekerjaan yang sudah dia buat, sehingga perlu adanya antitesis terhadap hasil tersebut. Sementara Marx melihat bahwa alienasi itu adalah ketika seseorang memisahkan dirinya dari hasil pekerjaannya. Jadi misalnya dia membuat sesuatu tapi dia merasa itu bukan miliknya dan dia tidak memiliki nilai apa-apa dari produk yang dibuatnya. Disinilah yang disebut alienasi menurut Marx. Oke, berikutnya adalah bagaimana proses alienasi itu terjadi di era industri atau ekonomi modern. Eksploitasi kaum buruh, kapitalisme, dan nilai surplus. Menurut Marx, untuk memahami bagaimana kapitalisme itu bekerja, kita harus paham tentang nilai suatu. Kata Marx, nilai sesuatu itu dipengaruhi oleh berbagai proses kerja yang melekat pada sesuatu tersebut. Jadi ini sebetulnya menjadi pengertian umum ya. Kalau orang bekerja dengan proses yang rumit, maka sesungguhnya nilainya pun juga akan tinggi gitu. Dia Marx menyimpulkan bahwa nilai sesuatu itu berbanding lurus dengan proses kerjanya gitu. Jadi kalau proses kerjanya berat, maka nilainya berat. Satu contoh misalnya, nilai jam itu akan lebih mahal daripada sepatu, karena waktu untuk membuat jam itu jauh lebih lama dan jauh lebih rumit dibandingkan membuat sepatu. Maka nilai itu adalah sesuatu yang harusnya menjadi perhatian di dalam proses ekonomi. Kalau orang bekerja dengan proses yang rumit dan waktu yang lama, tentu nilainya akan berbeda dengan prosesnya biasa-biasa saja dan waktunya tidak lama gitu. Nah, persoalannya kemudian di era kapitalisme, di mana kapitalisme itu orientasinya ada pada profit semata, ada pada keuntungan semata, dia tidak memperhatikan proses atau tidak memperhatikan pertimbangan nilai ini. Jadi pertukarannya itu tidak sepadan. Yang dia lakukan, kapitalisme lakukan adalah menyamaratakan nilai kerja itu tanpa mempertimbangkan prosesnya. Mau prosesnya susah, mau prosesnya mudah, dia samaratakan. Sehingga bagi pekerja-pekerja yang mungkin secara pekerjaan itu sulit dan waktu yang lama, ini tidak diperhatikan. Karena yang dia perhatikan adalah bagaimana pekerja atau buruh ini bekerja sesuai dengan jam yang telah ditentukan dan gaji yang sesuai dengan standar yang ada. Di mana standarnya itu adalah standar perusahaan, bukan standar secara keadilan gitu. Nah, sehingga kata Marx, dalam kapitalisme keuntungan yang dengan menjadikan keuntungan itu didapatkan dengan menjadikan kualitas kerja manusia tidak bernilai. Jadi manusia betul-betul dirampas harkatnya dari nilai kerja yang sudah dia lakukan dengan membayarnya tanpa mempertimbangkan nilai yang sudah dikeluarkan oleh manusia. Jadi tidak seimbang sekali. Pada sisi yang lain, pekerja-pekerja itu dibayang-bayangi oleh PHK, di mana mereka ditakut-takuti dengan kehadiran mesin yang menggantikan tenaga-tenaga mereka. Pada titik ini, para PHK tidak lagi bisa memaksimalkan potensi kemanusiaannya karena dia harus hidup dalam bayang-bayang untuk bertahan sebagai buruh yang digaji asal-asalan atau tidak dihargai, dengan melawan tetapi dengan resiko dia tidak mendapatkan pekerjaan.
Nah, pada titik ini pekerja dalam posisi dilematis seperti itu. Tetapi fokus kita kali ini adalah bagaimana melihat atau memahami bagaimana konflik sosial yang terjadi akibat ketidakadilan ekonomi itu tumbuh, terutama di dalam sistem ekonomi kapitalis di perusahaan. Jadi kata Marx, konflik terjadi adalah ketika si pemilik perusahaan, pemilik modal itu tidak menghargai nilai yang sudah dikeluarkan oleh para buruh. Buruh bekerja sedemikian rupa dengan proses yang berdarah-darah, dengan waktu yang lama, akan tetapi kelebihan-kelebihan nilainya tidak diberikan kepada buruh itu. Kelebihan nilai yang tidak diambil oleh buruh itu diambil paksa dalam tanda kutip oleh perusahaan, sehingga di sini terjadi apa yang disebut dengan kelas bourgeois, di mana mereka mengambil paksa nilai-nilai yang seharusnya dibayar kepada buruh itu diambil alih. Bayangkan satu buruh dikalikan dengan ribuan buruh yang ada dalam perusahaan tersebut, maka kelas itu semakin menganga dan gap ekonomi itu semakin terasa gitu. Ini yang bisa kita jelaskan dari teori kelasnya Karl Marx ya. Ini bisa terlihat misalnya dari buruh yang sedang membuat sepatu gitu ya. Mau berapapun sepatu yang dibuat itu tidak menjadi soal bagi kapitalisme. Jadi dia tidak ngitung berapa jumlah produk yang jumlah produk yang dihasilkan dari pekerjaan buruh yang ada itu. Yang dia lihat adalah buruh bekerja sesuai dengan jam kerjanya, lalu digaji sesuai dengan gajinya pada tiap bulan atau tiap periode yang sudah ditentukan. Nah, ini yang bisa saya simpulkan dari pandangan Marx adalah bahwa selama masih ada ketidakadilan ekonomi, maka konflik akan terus ada antar manusia. Jadi Marx sangat determinatif melihat bahwa setiap persoalan-persoalan yang ada dalam manusia itu adalah akibat daripada terjadinya ketidakadilan ekonomi. Kalau kita tarik ke dalam persoalan yang lain, misalnya dalam hal apapun, ekonomi itu menjadi basic need. Ekonomi itu menjadi kebutuhan primer. Kalau ekonominya bermasalah, maka hukum, agama, apapun itu akan menjadi masalah. Itu yang bisa kita simpulkan dari Marx. Maka kata Marx, yang dapat saya simpulkan dari Marx, kalau ingin tidak ada konflik, maka ekonominya harus adil. Nah, seperti itu. Itu teman-teman yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan bisa dipahami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.